Mari saya mulai dengan sebuah pertanyaan ya. Mengapa sangat sulit bagi kita untuk berdoa? D.A. Carson pernah berkata, jika Anda benar-benar ingin mempermalukan orang Kristen pada umumnya, mintalah mereka untuk menceritakan kepada Anda bagaimana kehidupan doa pribadi mereka. Karena sebagai orang Kristen, kita tentu tahu bahwa kita perlu berdoa. Benar ya? Tapi mari kita jujur, kita di rumah Tuhan tidak boleh berbohong karena dosanya double, saudara ya. Berapa banyak dari saudara yang sering mengalami kesulitan dalam doa pribadi? Angkat tangan. Saudara yang gak angkat tangan, saudara anggota keempat dari Trinitas sepertinya saudara ya. Karena mayoritas orang Kristen, saya percaya sangat lemah dalam masalah berdoa. Bahkan bisa kita katakan bahwa kita hidup dalam dunia yang tidak berdoa dan gereja yang tidak berdoa. Dan ini menjadi permasalahan. Kenapa? Karena John Wesley berkata seperti ini. Saya yakin Tuhan tidak melakukan apapun di dunia ini kecuali sebagai jawaban atas doa. Dan kalau dia benar itu berarti mungkin seringkali Tuhan tidak melakukan apapun dalam kehidupan kita karena kita tidak berdoa. Tetapi mengapa sangat sulit bagi kita untuk berdoa? Nah, saya yakin kita dapat menemukan banyak alasan. Tetapi kalau kita benar-benar jujur dan melihat hati kita, sebetulnya saya rasa sebagian besar alasan kenapa sulit bagi kita berdoa adalah karena kita tidak berpikir bahwa doa itu bekerja. Nah, saya jelaskan ya. Prosesnya itu biasa terjadi seperti ini. Ada kalanya kita berdoa dan Tuhan menjawab doa kita. Jadi contoh, kita berdoa buat Tante Mary yang kena kanker. Dan kemudian beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian kita mendengar Tante Mary sembuh dari kanker. Atau kemudian kita berdoa buat Bob untuk supaya mengenal Tuhan. Dan kemudian beberapa bulan kemudian Bob mengenal Tuhan. Jadi kita katakan apa? Wow! Tuhan luar biasa, dia menjawab doa kita. Kita nyanyi Tuhanku luar biasa. Kita senang. Namun ada juga proses di mana ada kalanya kita lupa berdoa dan hal-hal yang kita lupa doakan terjadi. Contoh, kita berjanji pada Susi untuk mendoakan suaminya supaya suaminya mau datang ke gereja dan bertobat. Kemudian beberapa minggu kemudian Susi datang ke gereja dengan suaminya dan berterima kasih kepada kita. Oh, thank you banget loh ya, karena doamu suamiku mau datang ke gereja. Puji Tuhan. Nah, saudara, haleluya, Tuhan menjawab doa kita. Amin. Tapi dalam hati, gua lupa doa rek. Jujur ya, jujur. Berapa banyak saudara yang pernah melakukan itu? Angkat tangan. Saya mau lihat berapa banyak orang munafik di sini ya. Termasuk saya saudara ya. Atau yang ketiga. Ada saat-saat kita berdoa dengan tekun. Kita mengajak pendeta kita, gembala komsel kita, teman-teman kita berdoa bareng dan kita benar-benar percaya. Kita percaya Tuhan akan melakukan mujizat, Tuhan akan menjawab doa kita. Tetapi tidak ada yang terjadi. Kita berdoa, tetapi orang tua kita tetap bercerai. Kita berdoa, namun kita masih belum memiliki anak yang kita minta. Kita berdoa untuk orang yang kita kasih, namun orang itu tetap meninggal karena sakit. Atau kita berdoa dan kita tetap masih jomblo. Karena itu kita mulai berpikir, aku gak yakin sebetulnya apakah doaku ini berfungsi atau tidak. Aku gak yakin apakah ada hubungan antara doaku dengan apa yang terjadi. Karena terkadang Tuhan menjawab doa apa yang aku panjatkan. Dan terkadang Tuhan tidak menjawab doa yang aku panjatkan. Doaku tidak mengubah apapun. Tuhan berdaulat dan dia melakukan apapun yang dia inginkan tanpa doaku. Dan karena itu pelan-pelan yang terjadi adalah begini. Kita mulai berhenti berdoa. Atau mungkin berhenti berdoa terlalu ekstrim. Kita tetap berdoa, kita meminta. Tapi kita tidak berharap menerima. Anda tahu apa yang saya maksudkan? Dan itulah yang Yesus bicarakan di teks yang akan kita lihat hari ini. Nah, saya berikan konteksnya terlebih dahulu ya. Jadi perikop yang kita akan lihat ini adalah kelanjutan dari doa Bapa kami. Jadi suatu hari Yesus datang kepada murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, Guru, ajarkan kami cara berdoa. Dan kemudian Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan Yesus berkata di sini bahwa doa yang benar, perhatikan saudara, doa yang benar mencari Tuhan dan bukan mencari keuntungan dari Tuhan. Saya bisa melihat perbedaannya? Dan kemudian Yesus berkata bahwa
Kita berdoa itu bukan karena Tuhan membutuhkan bantuan kita. Kita bukan berdoa supaya kita merubah pikiran Tuhan. Tetapi doa itu adalah cara Tuhan mencapai tujuannya di dunia. Jadi doa itu terutama tentang Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ini penting untuk kita mengerti. Karena kalau kita tidak memulai doa dengan mengingatkan diri kita tentang siapa Tuhan, kita tidak akan meminta dengan benar. Kita akan meminta nama kita, kerajaan kita, dan kehendak kita. Dan bukan nama Tuhan, kerajaan Tuhan, dan kehendak Tuhan. Maka dari itu teologi doa yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa sebelum kita meminta kepada Tuhan, kita harus berbicara kepada Tuhan tentang siapa itu Tuhan. Tapi bukan itu khotbah saya, ini hanya promosi supaya saudara mau dengerin khotbah ini di YouTube dari khotbah gereja saya, saudara ya. Lumayan, naikin follower, naikin viewer ya saudara ya. Yang saya mau sampaikan kemudian setelah itu, setelah Yesus mengajarkan teologi berdoa, kemudian Yesus mulai memberikan perumpamaan tentang apakah doa itu bekerja atau tidak. Kenapa? Karena walaupun kita mengerti teologi doa, kalau kita tidak yakin doa itu mendatangkan hasil, kita tidak akan berdoa. Kita tidak akan meminta. Jadi kemudian Yesus memberikan perumpamaan ini untuk meyakinkan murid-muridnya dan kita bahwa doa mendatangkan hasil. Dan kalau saya boleh rangkum khotbah saya dalam 2 kalimat, maka itu adalah ini ya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Tuhan ingin menjawab doa-doa kita lebih dari kita ingin meminta kepadanya. Dia lebih ingin memberkati kita daripada kita meminta kepadanya. Dan mungkin alasan mengapa sukar bagi kita untuk berdoa adalah karena kita lupa bahwa Tuhan bukan hanya pencipta alam semesta. Dia adalah Bapa kita yang baik. Jadi kita akan lihat di sini seni meminta dalam berdoa. Saya punya 3 poin. Meminta dengan tidak malu, meminta dengan tekun, dan meminta dengan penuh kepercayaan. Yang pertama, meminta dengan malu dari Lukas 11 ayat 5-7. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Kalau Anda membutuhkan bantuan saya di tengah malam dan mencoba membangunkan saya punya 2 kata buat Anda. Good luck. Pada abad pertama Israel, keramahan atau hospitality itu adalah suatu nilai yang sangat amat penting. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah Anda itu harus memperlakukan tamu itu dengan sangat baik. Anda harus menyediakan makanan dan tempat tinggal secara gratis, sukarela. Jadi jika seorang tamu datang ke rumah saudara dan saudara tidak punya makanan untuk disajikan, ini sangat amat memalukan. Jadi ceritanya gini, suatu hari teman Ali datang dari jauh untuk menginap di rumah Ali. Dan Ali ini gak punya makanan buat dihidangkan. Dan dikatakan sudah tengah malam. Tidak ada McDonald 24 jam, Alfamart. Dan yang paling penting di zaman itu tidak ada Gojek. Ya, ini masalah besar. Jadi yang Ali lakukan adalah dia pergi ke rumah temannya, Baba. Dan di budaya ini, saudara harus mengerti budaya ini budaya tanpa listrik. Karena kalau saudara berpikir tentang tengah malam, bagi beberapa dari saudara tengah malam itu sejam sebelum Anda tidur. Tetapi di zaman itu mereka biasa tidur jam 8-9 malam. Jadi tengah malam itu adalah waktu di mana mereka sedang dalam tengah-tengah siklus tidur mereka. Dan kemudian tiba-tiba Baba mendengar ada seorang menggedor-gedor pintu rumahnya. Baba, bangun. Temanku menginap di rumahku dan aku tidak punya makanan untuknya. Aku butuh 3 roti dari kamu. Ini ada bahasa Inggrisnya saudara ya. Bahasa Inggrisnya namanya keterlaluan. Dan yang lebih parah lagi, Baba tidur di ranjang yang sama dengan anggota keluarga yang lain.
Jadi pada masa itu kebanyakan rumah itu memiliki satu kamar dan mereka memiliki satu tempat tidur yang besar untuk satu keluarga. Jadi ketika Ali mengetuk pintu, bukan hanya Baba yang mendengarnya tetapi seluruh keluarganya mendengarnya. Dan ini masalah. Kenapa? Kalau Anda orang tua, Anda mengerti ini. Adalah satu hal untuk membangunkan Anda di tengah malam. Adalah hal lain untuk membangunkan anak-anak Anda di tengah malam. Benar? Kenapa? Karena untuk menidurkan anak-anak Anda lagi akan dibutuhkan beberapa jam lagi. Jadi Ali dan Baba itu mungkin teman baik sebelum malam itu. Tapi banyak-banyak dari saudara tahu setelah malam itu persahabatan mereka akan diuji berat, saudara ya. Terutama kenapa? Karena yang Ali minta ini bukan sesuatu yang darurat. Jadi Ali tidak berkata, istriku kecelakaan, istriku terluka dan aku tidak tahu mesti apa ngapain. Baba tolong aku. Tidak. Yang Ali minta dari Baba hanyalah 3 roti. Permintaan sederhana. Dan kemudian Baba berkata kepada Ali, pergi. Aku sudah tidur, semua keluarga sudah tidur, aku tidak akan bangun dan memberikan kamu apa-apa. Nah, tapi perhatikan apa yang Yesus katakan selanjutnya. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi Baba akhirnya memberikan Ali apa yang dia minta. Tetapi Baba tidak memberikan Ali apa yang dia minta karena Ali adalah temannya. Baba tidak bangun karena persahabatan. Tetapi Baba bangun. Saudara tahu kenapa? Yesus berkata, Baba bangun dan memberikan apa yang Ali minta. Karena sikap Ali yang tidak malu. Dan kata tidak malu ini berasal dari kata Yunani, anadea, yang berarti meminta dengan tidak sopan, bahkan bertindak tidak sopan untuk mendapatkan hasil dengan cara apapun tanpa malu. Oke, saya terjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari. Ini adalah apa yang kita pikirkan tentang mama kita ketika kita mendengar dia menawar harga barang di pasar. Mas, berapa harganya? 50.000 bu, 50.000. Saya larangi, 5.000 pak. Langsung kita, 5.000 dari 50.000. Kita gak kenal. Bukan ya. Ali tidak malu. Dia melakukan apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa mempedulikan orang lain. Dia tidak tahu garis sosial mana yang boleh dilewati dan mana yang tidak. Dan saya yakin setiap kita pasti memiliki orang seperti Ali dalam hidup kita. Jika tidak, saya punya kabar buruk bagi Anda. Mungkin Anda adalah Ali. Jadi di sini katakan bahwa alasan Baba memberikan Ali apa yang Ali minta bukan karena Baba ingin membantu Ali, tetapi supaya Ali berhenti mengganggu dia. Saudara mengikuti saya di sini? Jadi bukan karena kasih persahabatan, tetapi karena Baba ingin Ali cepat pergi. Dan saudara tahu apa yang mengejutkan dari cerita ini? Inti dari cerita ini, jangan salah ya. Inti dari cerita ini bukanlah kita harus meminta sesuatu kepada teman kita dengan tidak malu. Kalau kita melakukan apa yang Ali lakukan kepada teman-teman kita, saya jamin cepat atau lambat kita tidak punya teman. Tetapi Yesus berkata, cara Ali meminta kepada Baba dengan tidak malu adalah cara seharusnya kita datang berdoa kepada Tuhan. Boom. Tetapi Yesus tidak mengatakan bahwa Tuhan seperti Baba. Tuhan bukan seorang teman yang tidak mau diganggu oleh permintaan temannya tengah malam. Yang Yesus lakukan di sini ada membuat sebuah kontras. Yesus berkata gini, aku ingin kamu datang kepada Tuhan seperti Ali datang kepada Bapa. Aku ingin kamu membawa permintaanmu dengan tidak malu. Kenapa? Intinya begini. Jika seorang teman yang tidak mau memberikan permintaan temannya bisa memberikan karena temannya meminta dengan tidak malu, betapa lebih Tuhan akan menanggapi permintaan kita. Dengan kata lain, Tuhan senang diganggu.
Tuhan ingin supaya kita mengganggunya dengan tidak malu. Berbeda dengan Baba, Tuhan senang dan tidak tersinggung sewaktu kita datang dengan permintaan kita dan sikap yang tidak malu. Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Coba pikirkan sebentar. Para papa, tahukah Anda siapa yang berani membangunkan Anda dan meminta segelas air pada jam 3 malam dan Anda melakukannya? Mari saya beritahu, bukan istri Anda. Jika istri Anda membangunkan Anda jam 3 malam minta air, ada 2 respon yang mungkin terjadi. Pertama, Anda pura-pura tidak dengar. Atau kedua, Anda akan berkata, menurutmu mengapa Tuhan memberikan kamu tangan dan kaki? Benar ya? Tetapi jika anak Anda yang meminta, Anda akan bangun dan mengambilkan segelas air itu. Atau mungkin Anda mengatakan, nak, kenapa kamu gak coba sisi lain ranjang sih? Kan ada mami di situ. Apapun caranya, anak Anda akan mendapatkan segelas air itu. Saya beri contoh lain. Bagaimana hari ini kita bisa bertemu dengan seorang presiden? Bayangkan. Apa yang diperlukan untuk kita bisa bertemu dengan seorang presiden? Tentunya kita harus punya koneksi ya. Kita harus punya koneksi, kita harus berprestasi, kita mungkin harus punya kekayaan. Kita harus menjadi orang penting. Jadi ada aturan yang harus kita ikuti dan ada janji yang harus kita buat. Benar? Kecuali anaknya. Anaknya memiliki kebebasan untuk masuk ke kantor presiden tanpa diundang dan berlari ke arah presiden dan berkata, "Papi, beri aku permen." Tetapi kalau kita berlari ke arah presiden dan meminta permen kepadanya, kita akan mungkin bertemu muka dengan presiden di atas segala presiden, Yesus Kristus namanya. Anak-anak kecil meminta dengan tidak malu. Dan ini pertanyaan yang saya mau ingin kita renungkan, Gibeon Church. Apakah mungkin kita terlalu sopan dalam doa kita? Karena jika kita tidak berhati-hati, terkadang kita dapat menggunakan apa yang kita ketahui tentang Tuhan untuk menghentikan kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi yang saya maksud begini ya, saya mengerti saya berada di Gibeon Church. Di Gibeon Church ini saudara berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Saudara mengerti bahwa keselamatan saudara itu hanya karena kedaulatan Tuhan. Tuhan sudah memilih saudara, Tuhan yang menjaga saudara, dan Tuhan yang akan memulihkan saudara. Jadi saudara tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada di bawah kedaulatan Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan saudara tanpa seizin Tuhan. Saudara tahu itu. Bahkan hal-hal kecil yang terjadi di pedalaman Himalaya yang tidak diketahui siapapun, itu semua terjadi di dalam kedaulatan Tuhan. Saudara setuju itu? Saya akan mengutip seorang pengkhotbah dari Surabaya yang saya sangat kagumi. Yang dulu nama Instagramnya berjenggot, tapi sekarang sudah tidak lagi saudara ya. Beliau berkata begini. Sebelum mengubah orang lain dan situasimu, Tuhan lebih ingin mengubah hidupmu terlebih dahulu. Ada amin? Ini gembala saudara loh ya. Kalau nggak ada amin bahaya saudara. Jadi kalau saudara mau foto, saudara mau post silakan saudara ya. Ini gembala saudara. Jadi saya percaya quote ini saudara percaya. Saya percaya ini quote yang baik. Ini quote yang indah. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati ini yang terjadi. Ini quote yang sangat baik. Tapi kemudian hati kecil kita hanya berfokus kepada satu hal. Dan kita mulai berkata, Tuhan terlebih ingin mengubah hidupku namun tidak situasiku. Saudara pernah rasakan itu? Jadi kita menggunakan kedaulatan Tuhan. Dan kita berkata karena Tuhan berdaulat, ya sudahlah aku tidak akan meminta. Tetapi yang diajarkan Yesus justru terbalik. Alasan Baba memberikan apa yang Ali minta karena Ali berani meminta dengan tidak malu. Jadi perhatikan ini, pertanyaannya adalah, apakah kita berani datang kepada Tuhan dan meminta dengan tidak malu? Atau apakah kita sungkan sama Tuhan? Atau apakah kita menggunakan kedaulatan Tuhan sebagai alasan untuk kita tidak meminta? Dan ini berbahaya.
Karena ketika kita menolak untuk meminta kepada Tuhan dengan tidak malu, kita merendahkan kemurahan hati Tuhan kepada kita. Ada sebuah cerita tentang Alexander the Great yang mengilustrasikan hal ini. Jadi suatu hari, salah satu jenderal Alexander the Great ini menghampirinya dan berkata, "Aku harus menikahkan anak putriku dan aku membutuhkan uang banyak untuk pesta ini. Bisakah kamu membantuku?" Dan Alexander berkata, "Tentu, kamu adalah salah satu jenderalku dan aku akan dengan senang hati membantumu. Berapa banyak yang kamu butuhkan?" Dan kemudian sang jenderal meminta sejumlah uang yang besar. Katakanlah sekitar 10 miliar rupiah. Mungkin jenderal ini orang Surabaya ya. Jadi kalau pesta pernikahan gede banget saudara, wah banget. Dan semua orang di ruangan itu kaget, terkejut. 10 miliar rupiah. Langsung mereka melihat Alexander. Apa respon Alexander? Wah, bakal marah gak ya? Dan tiba-tiba Alexander tertawa. Dan dia berkata, "Tentu saja. Kamu bisa meminta uang itu kepada bendaharaku. Katakan padanya bahwa kamu sudah mendapatkan persetujuanku. Aku menantikan untuk bersenang-senang di pesta pernikahan itu." Dan kemudian sang jenderal berjalan pergi. Dan begitu dia meninggalkan ruangan, semua penasehat Alexander kemudian datang kepada Alexander dan bertanya, "Kok kamu gak rela ngasih begitu banyak uang? Dan yang lebih luar biasa, kok kamu tertawa? Bukannya marah, malah tertawa." Dan perhatikan jawaban Alexander. "Dia telah memberikan kehormatan yang besar terhadapku. Dengan meminta jumlah sebesar itu, dia menunjukkan bahwa dia percaya bahwa aku sekaya itu dan semurah hati itu. Dia tahu apa artinya menjadi jenderalku." Gibeon Church, apakah Anda tahu apa artinya menjadi anak Allah? Karena seringkali kegagalan kita untuk meminta dengan tidak malu adalah karena kita lupa siapa Bapa kita yang di surga. Tapi bukan cuma itu, bukan hanya kita meminta dengan tidak malu. Yang kedua, kita diajarkan juga untuk meminta dengan tekun. Di ayat 9 dan 10. "Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan." Nah, di sini jelas banget saudara. Jadi seandainya kita tidak mengerti arti perumpamaan Yesus, Yesus menjelaskannya. Yesus berkata, "Aku ingin kamu meminta. Aku ingin kamu mencari, dan aku ingin kamu mengetuk. Karena jika kamu meminta, kamu akan menerima. Jika kamu mencari, kamu akan mendapatkan. Dan jika kamu mengetuk, pintu akan dibukakan." Dan saudara perhatikan perkembangannya. Dimulai dengan meminta. Itu berarti kita membawa permohonan kita kepada Tuhan dengan tidak malu. Jadi kita gak usah kasih kata pengantar kepada Tuhan. "Tuhan, ini alasan kenapa kamu harus memberikan jawaban." Kita bisa datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, ini yang aku inginkan." Dan kemudian mencari itu ada sebuah tindakan untuk mengejar apa yang kita minta. Jadi kita tidak diam saja, tapi kita melakukan usaha tentang apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, mengetuk. Ini berbicara tentang intensitas. Jadi Yesus berkata kepada kita, kita harus meminta, mencari dan mengetuk. Tetapi bukan itu saja. Kalau saudara lihat bahasa Indonesia, saudara gak bisa melihat ini. Tetapi dalam bahasa Yunani ya, bentuk kata kerja ini adalah bentuk present tense yang berarti tindakan secara terus menerus. Yesus tidak hanya berkata, "Aku ingin kamu meminta, mencari dan mengetuk." Tetapi Yesus berkata, "Aku ingin kamu terus meminta, terus mencari dan terus mengetuk. Aku ingin kamu melakukannya dengan tekun." Jadi di sini ada undangan dari Yesus, dan undangan ini adalah seperti ini. Akankah kita terus mengetuk pintu surga sampai Tuhan memberikan apa yang kita minta? Akankah kita terus meminta dengan tekun sampai Dia menjawab? Dan kabar baiknya, Tuhan berbeda dengan orang tua pada umumnya. Para orang tua,
Apa yang Anda lakukan ketika anak Anda terus meminta hal yang sama kepada Anda? Anda akan berkata, kalau kamu minta sekali lagi, lihat apa yang terjadi. Tapi Tuhan berkata, mengapa kamu tidak minta sekali lagi? Dan lihat apa yang akan terjadi. Kalau Britney Spears berkata, hit me baby one more time. Tuhan berkata, ask me baby one more time. Saya setelah mau pakai judul khotbah itu, ask me baby one more time. Cuma clickbait banget sepertinya saudara ya. Ada undangan dari Tuhan bagi kita untuk terus menerus mengganggunya. Nah pertanyaan saya gini, apakah ini cara kita berdoa? Jika kita boleh jujur, seringkali tidak. Kita mungkin meminta 1 kali, 2 kali, dan kemudian kita berhenti meminta. Saudara tahu kenapa? Karena kita tidak desperate. Hanya orang yang desperate yang akan terus mengetuk sampai pintu dibukakan. Dan perhatikan, jika kita tidak minta dengan tekun, itu menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita cukup yakin bahwa kita memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan apa yang kita perlu lakukan. Karena di zaman sekarang kita memiliki waktu, kita memiliki uang, kita memiliki keterampilan, dan yang lebih penting kita memiliki Google. Apapun jawaban yang saudara inginkan, saudara bisa cari di Google. Dan karena itu kita lupa dan kita gagal menyadari betapa kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita tidak mempercayai Yesus waktu dia berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Itu sebabnya kita tidak meminta dengan tekun. Tapi saya mengerti. Ini ada pertanyaan sekarang. Loh, tapi Yos, kenapa? Kenapa Tuhan ingin meminta kita dengan tekun? Kenapa nggak minta sekali aja langsung dijawab? Benar saudara ya? Kan jauh lebih gampang kalau kita minta sekali langsung dijawab. Mengapa kita harus terus menerus kembali kepadanya untuk hal yang sama? Saya akan coba memberikan Anda 3 alasan. Yang pertama, jika kita tidak tekun meminta, mungkin kita tidak perlu menginginkannya sejak awal. Kita hanya akan terus meminta jika apa yang kita minta itu penting bagi kita. Setuju saudara? Tapi yang kedua, permintaan kita yang tekun membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Karena meminta dengan tekun itu merupakan indikasi bahwa kita percaya Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Dan kita menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapanku. Maka dari itu aku datang kepadamu, aku meminta kepadamu, aku tidak akan pergi ke tempat lain, aku tidak akan meminta orang lain. Kenapa? Karena hanya Engkaulah yang bisa memberikan apa yang kuinginkan. Engkaulah satu-satunya. Meminta 1 atau 2 kali tidak menunjukkan hal itu. Meminta dengan tekun menunjukkan hal itu dan memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, ini mengungkapkan apakah kita memahami Injil atau tidak. Hanya mereka yang memahami Injil yang akan berdoa dengan tidak malu dan dengan tekun. Saya jelaskan. Jadi ada 2 cara kita bisa menghampiri Tuhan. Saudara pasti sudah dengar ini, yaitu agama dan Injil. Agama mengatakan Tuhan adalah bos besarku. Jadi aku harus berbuat baik untuk membuat dia senang. Dan jika aku cukup baik, maka Tuhan akan mendengarkan doaku. Tetapi jika aku tidak cukup baik, Dia tidak akan memberikan aku apa yang aku inginkan. Jadi semuanya bergantung pada performaku. Aku harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang aku inginkan dari Tuhan. Agama. Tetapi Injil berkata, Tuhan adalah Bapakku. Aku tidak akan pernah cukup baik dengan usahaku sendiri untuk membuat Tuhan senang. Tetapi kabar baiknya, Yesus cukup baik. Dan Yesus telah menjalani kehidupan yang tidak dapat aku jalani. Dan Dia telah melakukannya untuk aku. Dan sekarang karena Yesus, aku diangkat sebagai anak. Aku adalah anak Allah karena performa Yesus yang sempurna dan bukan karena performaku. Dan sekarang, aku tidak perlu bekerja keras untuk itu. Karena Yesus sudah bekerja keras untuk itu. Aku dapat datang dengan bebas dan datang kepada Tuhan dan meminta apa yang kubutuhkan. Saya lihat perbedaannya. Cara kita meminta kepada Tuhan menunjukkan
Apakah Tuhan itu bos kita atau bapak kita? Seorang karyawan tahu bahwa ia harus bekerja keras sebelum ia mendapatkan sesuatu dari bosnya. Seorang anak tahu bahwa ayahnya mengasihi dia dan memiliki keberanian untuk meminta dengan tekun. Dan bukankah itu cara bekerja keluarga? Para suami di sini, kalau istri Anda bertanya pertanyaan yang tricky ini, sayang, apakah kamu mencintaiku? Anda tidak berkata, kan aku sudah bilang aku cinta padamu pada tahun 1990 ketika aku menikahimu. Ngapain kamu nanya lagi di tahun 2023? Benar? Anda tidak mengatakan itu, mengapa? Karena istri Anda bukan hard drive. Istri Anda adalah seorang pribadi. Mengatakan sekali tidak cukup, Anda harus terus mengingatkan dia bahwa Anda mengasihi dia. Dan mari saya beritahu, Tuhan bukan hard drive. Dia adalah seorang pribadi, dia adalah bapak kita dan kita adalah anak-anaknya. Dan Tuhan bekerja dalam hubungan dan dia senang ketika anak-anaknya datang kepadanya dan bergantung kepadanya. Maka dari itu Tuhan memberikan undangan untuk kita terus meminta, mencari dan mengetuk. Jadi apapun itu jangan terlalu cepat menyerah. Karena mungkin alasan kenapa doa kita tidak bekerja adalah karena kita terlalu cepat menyerah. John Piper mengatakan demikian. Ketekunan dalam doa akan membawa kemenangan bersama Tuhan, di mana menyerah tidak. Dengan kata lain, ada beberapa hal yang Tuhan hanya berikan kepada kita sebagai jawaban atas doa kita yang tekun. Pertanyaan saya buat saudara adalah ini. Apa kebutuhan Anda hari ini? Mungkin Anda sudah berdoa untuk keselamatan orang tua Anda untuk bertahun-tahun. Mungkin Anda sudah berdoa untuk pasangan hidup bertahun-tahun. Mungkin Anda sudah berdoa untuk kesehatan atau anak-anak Anda yang bandel yang meninggalkan Tuhan untuk pekerjaan apapun itu. Jangan menyerah terlalu cepat. Ganggu Tuhan. Karena Tuhan senang diganggu dengan doa-doa kita. Dan dia senang menjawab doa yang tidak malu. Nah saya tahu apa yang di pikiran saudara ya. Saya yang mengerti. Saudara langsung mikir begini. Wah bahaya ini pengajarannya. Apakah ini berarti aku bisa mendapatkan semua yang aku minta? Apakah ini berarti jika aku mengganggu Tuhan, dia akan memberikan apa yang kuinginkan? Apakah ini berarti aku bisa memanipulasi Tuhan untuk melakukan apa yang kuinginkan? Wah, Pastor Mike salah ngundang pembicara ini. Ini gospel pay ini, gospel prosperity gospel ini. Salah ini Injil kemakmuran, salah ngundang pembicara ini. Saya mengerti. Dan untuk menjawabnya, kita lihat ke poin berikutnya. Meminta dengan penuh kepercayaan. Ayat 11 sampai 13. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Untuk menjawab pertanyaan saudara, Yesus memberikan sebuah pertanyaan. Dia bertanya kepada semua ayah di tempat ini. Para papa, apakah ada di antara Anda yang ketika anak Anda meminta ikan goreng Cianjur, Anda memberikan ular bakar neraka sebagai gantinya? Atau jika anak Anda meminta tahu telur Pak Jayen, Anda memberikan kalajengking Pak Lucy? Ini pertanyaan retoris. Jawabannya tentu saja tidak. Tidak ada ayah akan melakukan itu. Dan ini mengingatkan saya pada papi saya. Jadi sewaktu saya masih kecil, setiap kali kami pergi ke restoran dan hanya ada sedikit makanan yang tersisa di meja, papi saya tidak akan memakannya. Dia akan selalu membiarkan saya memakannya. Kenapa? Karena dia menyayangi saya. Dia memilih untuk kelaparan daripada melihat anaknya kelaparan. Para papa, para mama, Anda mengerti kan ini?
Saya tahu banyak dari Anda bekerja keras extra hour untuk memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak Anda. Dan mempersiapkan untuk masa depan mereka. Dan juga tambahannya untuk liburan ke Jepang. Dan menghaburkan uang tersebut di tempat yang paling merugikan di seluruh dunia. Disneyland. Mengapa Anda melakukan itu? Mari saya beritahu kenapa. Karena Anda mengasihi anak-anak Anda. Dan kemudian Yesus membandingkan kasih Bapa-Bapa di dunia dengan kasih Bapa di surga. Dan dia sendiri membuat argumen dari yang lebih kecil kepada yang lebih besar. Dia berkata kepada semua ayah, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Dan sewaktu Yesus menggunakan kata jahat, saya rasa Yesus tidak sedang mengajarkan doktrin total depravity kepada mereka. Yesus sedang mencoba menyampaikan suatu hal. Ini maksudnya. Kasih terbaik dari Bapa-Bapa di dunia tidak dapat dibandingkan dengan kasih Bapa di surga. Dibandingkan dengan kasih Bapa di surga, kasih terbaik dari Bapa-Bapa duniawi terlihat seperti jahat. Dan jika Bapa-Bapa di dunia tahu bagaimana memberikan apa yang baik kepada anak-anaknya, maka tentunya Bapa kita yang di surga tahu memberikan apa yang kita butuhkan kepada kita. Maka dari itu, Tuhan adalah Bapa yang jauh lebih baik daripada Bapa-Bapa duniawi manapun. Kalau Bapa-Bapa jahat di dunia tahu bagaimana memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak mereka, saudara dan saya dapat mempercayai Tuhan bahwa kasih-Nya yang sempurna akan memberikan apa yang baik bagi kita. Tapi mari saya balik pertanyaannya. Bagaimana jika anak-anak Anda meminta ular dan kalajengking? Bagaimana jika anak-anak Anda meminta untuk bermain di jalanan? Apa yang Anda lakukan? Anda tidak akan mengizinkan mereka. Orang tua yang baik tidak akan memberikan sesuatu yang berbahaya bagi anak-anaknya. Benar orang tua? Anda bisa melihat kemana saya pergi? Seringkali kita tidak menerima apa yang kita minta. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak akan memberikan apapun yang menghancurkan kita. Tidak peduli seberapa tekun kita memintanya. Saya jelaskan seperti ini ya. Bayangkan jika Anda memberikan lampu Aladin kepada anak berusia 5 tahun. Nak, lampu ini dapat memenuhi 3 permintaanmu. Apa saja, baik atau buruk, pintar atau bodoh, apapun keinginanmu, 3 permintaanmu, kamu pasti mendapatkannya. Tahukah Anda apa yang akan Anda lakukan? Anda akan naik ke kapal roket dan bersembunyi di luar angkasa. Kenapa? Karena Anda tahu bencana besar akan datang. Nah, salah satu leader kami di Sydney baru-baru ini menulis sebuah artikel. Dan dia berkata jika anak berusia 5 tahun itu adalah dia akan menggunakan permintaan pertama untuk meminta 100 permintaan tambahan. Waduh, pintar sekali ya. Anda tahu ini pasti keturunan Cina ini ya. Namun meskipun dia memakai permintaan pertama dengan baik, 102 permintaan lainnya itu akan menghancurkan dunia. Kenapa? Karena Anda tahu anak berusia 5 tahun akan meminta hal-hal yang konyol. Jadikan segala sesuatu sekitarku jadi Lego. Waduh, repot dong. Sama dengan doa. Doa sangat berkuasa. Doa memberikan kita akses kepada Tuhan semesta alam. Namun permasalahan seringkali kita tidak tahu apa yang kita minta. Kita mungkin berpikir kita meminta ikan dan telur. Padahal sebenarnya kita meminta ular dan kalajengking. Jadi jika kita adalah umat Kristus dan kita telah meminta kepada Tuhan dengan tekun dan Tuhan belum memberikannya kepada kita. Mungkin itu karena kita meminta kalajengking. Dan tidak peduli seberapa sering kita memohon kepada Tuhan, Dia tidak akan mengalah. Karena Dia adalah Bapa yang sempurna, yang mengasihi kita secara sempurna. Timothy Keller mengatakan seperti ini. Tuhan akan memberikan apapun apa yang kita minta atau memberikan apa yang akan kita minta jika kita tahu segala sesuatu yang Dia tahu.
Namun ada yang mengejutkan di akhir cerita ini. Kalau saudara perhatikan di ayat 13, ini ada sesuatu yang aneh. Yesus berkata, jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara bisa lihat kenapa ini aneh? Loh, tunggu dulu. Roh Kudus? Apa hubungannya Roh Kudus dengan permintaanku? Lah aku disuruh meminta, mengetuk, mencari. Sekarang jawabannya Roh Kudus. Deh, gak nyambung, Rek. Ini pemberian yang mengecewakan. Dan kalau Anda berpikir seperti itu, Anda sangat salah. Kenapa? Karena ini adalah klimaks dari seluruh bagian ini. Izinkan saya memberitahu Anda alasannya. Kenapa ini sangat penting? Kenapa ini hadiah yang terutama? Kenapa? Karena adalah tugas Roh Kudus untuk membangunkan kita akan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 8, Paulus menyebut Roh Kudus itu sebagai roh adopsi, sebagai anak yang dari mana kita berseru, Abba, Bapa. Itu berarti satu-satunya alasan kita dapat memiliki Tuhan dan mengasihi Tuhan sebagai Bapa kita, karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam kita dan kita menjerit dari hati kita, Dialah Bapa kita. Ada perbedaan mengetahui Tuhan mengasihi saudara dan mencicipi dan meleleh karena kasihnya. Dan yang membuat perbedaan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan inilah yang kita butuhkan di atas segalanya. Saudara tahu apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan untuk mendapatkan kembali naluri kita sebagai anak. Kalau sudah memperhatikan anak kecil, kita akan melihat secara naluri ya, anak kecil itu melakukan segala sesuatu yang kita bicarakan. Benar? Secara naluri ya, mereka datang kepada orang tua mereka dengan tidak malu dan dengan tekun. Secara naluri ya, mereka mempercayai orang tua mereka dan tahu bahwa orang tua mereka mencintai mereka dan menerima mereka. Secara naluri ya, mereka tahu hal tersebut. Nggak ada yang perlu ngajari mereka. Mereka mungkin baru aja ngambek, marah-marah sejam yang lalu. Tetapi mereka tetap percaya bahwa orang tuanya menerima mereka dan mereka tidak akan dikeluarkan dari keluarga. Mereka tahu persis bahwa mereka bisa datang kepada orang tuanya kapan saja tanpa khawatir apakah mereka pantas mendapatkan kasih orang tuanya atau tidak. Hal-hal ini merupakan naluriah, sesuatu yang naluriah bagi anak-anak. Namun ketika kita tumbuh dewasa, kita kehilangan naluri. Benar? Kita berubah, mereka berubah. Mereka mulai berpikir bahwa mereka harus mendapatkan kasih sayang orang tua melalui performa mereka. Dan yang sama juga terjadi pada kita. Saudara tahu kenapa sulit sekali bagi kita untuk berhubungan dengan Tuhan seperti anak kecil? Karena dosa membuat kita berpikir dan melihat Tuhan bukan sebagai Bapa, tetapi sebagai bos kita. Saudara tahu bagaimana kita berhubungan dengan bos? Mungkin saudara teman baik dengan bos. Saudara pergi liburan bareng, pergi makan bareng, bahkan saudara tidur sekamar bareng. Tetapi saudara mengerti, walaupun saudara BFF forever, tetapi kalau saudara tidak melakukan pekerjaan saudara dengan baik, saudara tidak melakukan tanggung jawab saudara dengan baik, saudara akan dipecat. Benar? Karena pada dasarnya hubungan saudara dengan bos saudara berdasarkan pada performa. Anak kecil berbeda. Anak kecil dan ayahnya memilih hubungan yang tidak berdasarkan performa melainkan kasih. Dan apa yang Roh Kudus lakukan ada memulihkan naluri kita sebagai anak. Roh Kudus membangunkan kita pada kebenaran bahwa Tuhan bukanlah bos kita. Dia adalah Bapa kita. Dan hubungan kita dengan Tuhan bukan berdasarkan performa melainkan kasih karunia. Saya tahu apa itu artinya bertumbuh dalam sebagai seorang Kristen? Ini. Itu berarti mendapatkan kembali naluri kita sebagai anak dan memulihkan respon-respon anak terhadap Bapa surgawi kita. Dan mari saya beritahu, ini kebutuhan terbesar kita. Mengapa sulit bagi kita untuk berdoa? Mengapa kita marah kepada Tuhan karena doa yang tidak dijawab?
Mengapa kita marah kepada Tuhan ketika Dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita harapkan? Mengapa kita cemas akan masa depan kita? Tahukah Anda mengapa? Karena kita lupa Dia adalah Bapa kita yang baik. Dan karena itu Roh Kudus adalah pemberian terbaik yang dapat diberikan Bapa kepada kita. Karena Roh Kudus di dalam kita memulihkan naluri anak-anak kita. Dan Yesus berjanji di sini bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang meminta kepada Dia. Jadi mintalah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara masih melihat Dia sebagai bos, ada janji dari Tuhan. Sewaktu saudara datang dan meminta Roh Kudus, maka Tuhan akan memulihkan kembali naluri sebagai anak. Sehingga saudara sekarang bisa datang dan percaya kepada Dia bukan sebagai bos saudara, tapi saudara datang kepada Bapa yang mengasihi saudara, yang tahu yang terbaik untuk saudara. Dan saya tutup dengan ini. Tapi saudara tahu tidak? Harga yang harus Tuhan bayar untuk memberikan Anda Roh Kudus. Harga yang Tuhan harus bayar untuk memberikan kita roh adopsi sebagai anak. Harga yang Tuhan harus bayar sehingga hari ini hati kita bisa menyanyi Abba Bapa. Tahukah mengapa hari ini saudara dan saya bisa menjadi bagian dari keluarga Allah? Karena anak Allah sudah dikeluarkan dari keluarga. Kalau kita melihat kehidupan Yesus, setiap kali Yesus berdoa kepada Allah Bapa, Dia selalu manggil dengan sebutan apa? Bapa. Bapakku yang kudus. Bapa. Bapa selalu. Hanya ada satu kali ketika Yesus memanggil Allah bukan sebagai seorang anak. Dia tidak berkata Bapakku. Dia tidak berkata Bapakku yang kudus. Tetapi Dia berkata apa? Allahku. Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Dan itu terjadi di kayu salib. Mengapa? Karena di kayu salib yang terjadi adalah Yesus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Dan namanya dicoret dari kartu keluarga Allah. Dia menerima apa yang kita tahu jauh dalam lubuk hati kita. Kita layak menerimanya. Apa itu? Penolakan dari Tuhan. Kita tahu kita layak menerima ular dan kalajengking karena dosa-dosa kita, karena pemberontakan kita. Tetapi di kayu salib Yesus menerima ular dan kalajengking. Sehingga sewaktu kita menaruh iman kita kepada Dia, kita tahu Tuhan akan memberikan kita ikan dan telur. Harga untuk nama saya dan nama saudara tertulis di kartu keluarga Allah. Nama Yesus harus dicoret. Tapi karenanya hari ini saudara dan saya memiliki keyakinan bahwa nama kita selamanya tertulis di dalam kartu keluarga Allah. Inilah Injil saudara. Dan kalau saudara mengerti ini sekarang, kalau saudara mengerti Injil, saudara mengetahui bahwa Bapa surgawi saudara mengasihi kita, mengasihi saudara tanpa syarat. Dan Dia berkomitmen untuk kebaikan saudara dan saya. Injil berkata kepada kita bahwa Yesus telah menanggung semua hukuman yang layak kita terima. Jadi yang tersisa untuk saudara dan saya hanyalah kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka. Injil memberitahu kita bahwa Yesus sudah menerima penolakan Bapa, sehingga hari saudara dan saya mendapatkan jawaban Bapa. Itu sebabnya kita dapat berkata dengan yakin bersama Paulus, dan kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 32. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Injil meyakinkan kita hari ini. Bapa kita selalu mendengarkan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mungkin tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Tetapi jika kita adalah anak-anaknya, Dia akan selalu memberi apa yang baik bagi kita. Saya tutup dengan ini. Kalau begitu, Gibeon Church, apa permintaan Anda hari ini? Apa permintaan Anda yang Anda mau bawa kepada Tuhan? Apakah Anda malu meminta? Apakah Anda sungkan dengan Tuhan? Atau apakah Anda sudah terjebak dalam mentalitas performa di mana saudara melihat Tuhan sebagai bos? Karena ada undangan dari Bapa hari ini. Bawa permintaanmu dengan tidak malu, dengan tekun, dan dengan penuh kepercayaan. Karena Bapa kita yang di surga tidak
gak akan gagal memberikan apa yang baik bagi anak-anaknya yang meminta. Mari kita datang dan meminta bersama.